Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan pembahasan tentang program linear dengan metode pemecahan grafik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Alpirianti. Perkenalkan, saya Rini Sofiana. Saya Dava Nadira Arianti. Dan saya Wilda Madiani Safitri. Pengertian. Penjelasan secara sempit. Ditinjau dari kata-katanya, linear programming berarti pembuatan program atau rencana yang mendasarkan pada asumsi-asumsi linear. Selanjutnya ada penjelasan secara luas, yaitu suatu cara alokasi sumber daya yang terbatas jumlahnya secara optimal untuk melaksanakan beberapa macam aktivitas yang semuanya memerlukan sumber daya. Penerapan alokasi sumber daya ada beberapa, yaitu pertanian, alokasi penggunaan input, perbankan, portofolio investasi, periklanan, industri manufaktur, penggunaan mesin hingga kapasitas produksi, penggunaan komposisi bahan makanan, distribusi dan pengangkutan, penugasan karyawan. Karakteristik persoalan linear programming. Yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tersedia beberapa alternatif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya dalam keadaan terbatas. Dan yang keempat, dapat dirumuskan dalam bentuk matematika, persamaan atau ketidaksamaan. Contoh pernyataan ketidaksamaan yaitu, untuk menghasilkan sejumlah roti dan tepung mokaf secara optimal, total biaya yang dikeluarkan tidak boleh lebih dari dana yang tersedia. Pernyataan tersebut bersifat normatif. Selanjutnya langkah-langkah dalam perumusan model linear programming. Yang pertama, definisikan variabel keputusan berupa variabel yang nilainya akan dicari. Yang kedua, rumuskan fungsi tujuan berupa maksimasi atau minimasi, dan tentukan koefisien dari variabel keputusan. Yang ketiga, rumuskan fungsi kendala sumber daya, yaitu tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing peubah keputusan. Dan tentukan juga jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas. Yang terakhir, tetapkan kendala non-negatif. Setiap keputusan kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai yang negatif. Metode penyelesaian masalah terdapat metode grafik dan matematis. Kali ini kita akan membahas metode pemecahan grafik. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk, tepung mokaf dan tepung tapioka yang diproses melalui dua bagian fungsi, penggilingan dan pengeringan. Pada bagian penggilingan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pengeringan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan 1 ton tepung mokaf diperlukan 4 jam kerja penggilingan dan 2 jam kerja pengeringan. Sedangkan untuk menghasilkan 1 ton tepung tapioka diperlukan 2 jam kerja penggilingan dan 4 jam kerja pengeringan. Laba untuk setiap ton mokaf dan setiap ton tapioka yang dihasilkan masing-masing Rp80.000 dan Rp60.000. Pertanyaannya, berapa jumlah ton tepung mokaf dan tepung tapioka yang optimal dihasilkan? Dari soal yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat membuat tabel untuk memudahkan kita dalam melihat data yang tersedia dalam soal. Kita ibaratkan M sama dengan jumlah tepung mokaf yang akan dihasilkan dalam satuan ton, dan A sama dengan jumlah tepung tapioka yang akan dihasilkan dalam satuan ton. Selanjutnya, kita akan membuat perumusan persoalan dalam bentuk matematika. Yang pertama yaitu laba maksimal. Dari tabel yang kita tulis, dapat dilihat bahwa laba per unit untuk tepung mokaf yaitu Rp80.000 dan untuk tepung tapioka yaitu Rp60.000. Maka dapat kita ibaratkan 8M ditambah 6A dalam satuan Rp10.000.
Selanjutnya kendala yang dihadapi. Yang pertama adalah kendala penggilingan yang kita ibaratkan 4M ditambah 2A kurang dari sama dengan 60, dan kendala pengeringan yang kita ibaratkan 2M ditambah 4A kurang dari sama dengan 48. Selanjutnya kendala non-negatif. Tepung mocaf dan tepung tapioka yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif, yang berarti M lebih dari sama dengan 0 dan A lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kendala yang dihadapi kita ibaratkan. Yang pertama untuk kendala penggilingan 4M ditambah 2A kurang dari 60. Jika M sama dengan 0, 4 dikali 0 ditambah 2A sama dengan 60, 0 ditambah 2A sama dengan 60, 2A sama dengan 60, dan A sama dengan 30. Berarti jika M sama dengan 0 pada penggilingan, maka A sama dengan 30. Lalu jika A sama dengan 0, 4M ditambah 2 dikali 0 sama dengan 60, 4M ditambah 0 sama dengan 60, 4M sama dengan 60, dan M sama dengan 60 dibagi 4, yaitu 15. Jika A pada penggilingan sama dengan 0, maka M sama dengan 15. Selanjutnya ada pengeringan. 2M ditambah 4A kurang dari sama dengan 48. Kita ibaratkan jika M sama dengan 0, 2 dikali 0 ditambah 4A sama dengan 48, 0 ditambah 4A sama dengan 48, 4A sama dengan 48, dan A sama dengan 48 dibagi 4, yaitu 12. Jadi jika M sama dengan 0 pada pengeringan, A sama dengan 12. Lanjut, jika A sama dengan 0 pada pengeringan, 2M ditambah 4 dikali 0 sama dengan 48, 2M ditambah 0 sama dengan 48, 2M sama dengan 48, dan M sama dengan 48 dibagi 2, yaitu 24. Jadi jika A pada pengeringan yaitu 0, maka M 24. Kita telah menemukan 4 titik koordinat yang akan kita gambar pada grafik, yaitu 0,30, 15,0, 0,12, dan 24,0. Setelah kita mendapatkan 4 titik, dari proses penggilingan, titik yang pertama yaitu 0,30 yang terletak di M0 garis horizontal dan A30 garis vertikal. Jadi inilah titik koordinatnya. Kemudian titik kedua dari proses penggilingan yaitu 15,0. Berarti 15 terletak pada garis horizontal M dan 0 terletak pada garis vertikal A. Jadi inilah titik koordinatnya. Kemudian dua titik tersebut kita hubungkan sehingga kita dapatkan garis dan kita beri persamaan sebagai referensi. Selanjutnya kita akan membuat garis yang kedua pada proses pengeringan. Pada proses pengeringan, titik koordinat yang pertama yaitu 0,12 terletak di titik yang ini. Dan titik koordinat yang kedua yaitu 24,0 terletak di titik ini. Kemudian, dua titik tersebut kita hubungkan sehingga kita dapatkan garis dan kita beri persamaan sebagai referensi. Dari grafik tersebut terdapat wilayah yang diberi warna hijau yang menunjukkan daerah layak dari garis pertidaksamaan ini. Disinilah wilayah penyelesaiannya. Untuk mencari titik potong Q, kita cari dengan cara mengeliminasi dan mensubstitusikan persamaan proses penggilingan dan pengeringan. Persamaan 4M ditambah 2A sama dengan 60 dan 2M ditambah 4A sama dengan 48 dieliminasi dengan cara dikali 2 sehingga menghasilkan persamaan yaitu 8M ditambah 4A sama dengan 120 dan 2M ditambah 4A sama dengan 48. Di persamaan ini kita akan mengeliminasikan 4A sehingga didapat 6M sama dengan 72. Nilai M sebesar 72 dibagi 6 adalah 12. Jadi M sama dengan 12. Nilai M sama dengan 12 disubstitusi ke persamaan pertama, yaitu 4M ditambah 2A sama dengan 60. Jadi 4 dikali 12 ditambah 2A sama dengan 60. 48 ditambah 2A sama dengan 60.
2A sama dengan 60 dikurang 48. 2A sama dengan 12. Sehingga nilai A sama dengan 6. Jadi, titik uji koordinat Q yaitu 12,6. Di sini ada 3 titik uji, yaitu titik P 0,12, Q 12,6, dan titik R 15,0. 3 titik ini diuji ke fungsi maksimal laba dengan cara mensubstitusikannya. Fungsi maksimal laba yaitu 8M ditambah 6A. Pertama, kita substitusikan titik koordinat P yaitu 0,12 ke fungsi maksimal laba. Jadi, 8M ditambah 6A sama dengan 8 dikali 0 ditambah 6 dikali 12. Jadi, 6 dikali 12 sama dengan 72. Jadi, laba pada titik P sebesar 72.000. Kedua, kita substitusikan titik koordinat Q yaitu 12,6 ke fungsi maksimal laba. 8M ditambah 6A sama dengan 8 dikali 12 ditambah 6 dikali 6 sama dengan 132. Jadi, laba pada titik Q sebesar 132.000. Terakhir, kita substitusikan titik koordinat R yaitu 15,0 ke fungsi maksimal laba. 8M ditambah 6A sama dengan 8 dikali 15 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 8 dikali 15 sama dengan 120. Jadi, laba pada titik R sebesar 120.000. Dari hasil uji tersebut, dapat kita ambil keputusan bahwa dengan memproduksi tepung mokaf sebanyak 12 ton dan tepung tapioka sebanyak 6 ton, maka akan memberikan laba paling besar, sebesar Rp132.000. Sekian penjabaran tentang program linear dengan metode pemecahan grafik dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.